menjauh dari zina itu amal soleh. Ketika kemudian tiga-tiganya tawassul dengan tiga amal soleh ini, maka dengan izin Allah akhirnya kemudian mereka dikeluarkan dari kebingungan, dari stres yang hampir mati dalam gua itu. Akhirnya pintu gua pun terbuka lebar-lebar. Lihat bagaimana dampak amal soleh ini. Kemudian yang keempat, amal soleh juga menjadikan kita dicintai Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ketika seorang hamba setelah melaksanakan yang wajib kemudian dia menambah dengan yang sunnah-sunnah, maka ketika itu aku, kata Allah, semakin mencintai hamba itu. Dan tentu amal soleh juga bisa menjadikan kita dicintai orang, dicintai manusia. Bukan Allah cinta saja kepada kita, manusia pun cinta dengan kita. Ibu kalau suka nolong orang, cara bicaranya juga santun, kemudian juga tidak pernah menyakiti orang, pasti orang suka, Bu. Itulah amal soleh. Ini baru di dunia ya. Kalau di akhirat sudah jelas. Pertama kita mendapatkan bisyarah saat kematian kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah, maka saat kematiannya turun malaikat dan mengatakan, jangan takut, jangan sedih, berbahagialah karena sorga sudah menanti kamu. Lihat bagaimana amal soleh itu berdampak setelah kematian kita. Saat matinya saja kita dapat kabar gembira. Belum lagi kita aman dari azab kubur. Karena nanti solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, silaturahim kita, birrul walidain kita, atau apalah sebutkan nama amal solehnya, itu akan menjelma seperti manusia yang indah rupawan, kata-katanya santun, kemudian akan menemani kita selama kita dalam kuburan, dan kita akan dijauhkan dari azab kubur. Belum lagi kelak di padang mahsyar, amal saleh itulah yang akan menyelamatkan kita di saat manusia sedang ketakutan. Dan tentu tidak ada nikmat yang lebih besar bagi orang-orang yang beramal saleh kecuali pasti akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang pertama ini memberikan faedah kepada kita, jangan remehkan sekecil apapun amal saleh. Karena di mata Allah Subhanahu wa taala amal saleh itu besar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi hambanya. Sekecil apapun amalan kita, walaupun sebiji zarah, zarah itu artinya semut, walaupun amal itu sebiji semut gitu ya, tetap Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Bahkan terkadang satu amalan itu bisa dibalas dengan 10 kali lipat, atau sampai kepada 700 kali lipat, atau mungkin boleh jadi lebih daripada itu yang tidak ada yang tahu kecuali Allah lipatannya. Contoh umpamanya, orang yang membaca satu huruf dalam Quran, berapa lipatannya? 10 kali lipat. Kata Rasul, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka dia akan dilipat gandakan kebaikannya 10 kali lipat. Bayangkan, satu huruf artinya satu kebaikan, pahalanya 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat, seperti umpamanya ketika Allah bicara soal sedekah, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan orang yang bersedekah itu menjadi 700 kali lipat. Bahkan terkadang ada amalan itu yang tidak tahu kelipatannya berapa pahalanya, seperti puasa. Nabi mengatakan as-saumu li wa ana azzibihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, tanpa menyebutkan lipatannya. Jadi jangan pernah remehkan sekecil apapun amal saleh. Ingat satu kisah yang pernah saya ceritakan kepada ibu-ibu, kisah seorang wanita namanya Zubaidah. Zubaidah ini istri daripada seorang khalifah Islam, Harun Ar-Rasyid.
Ketika Zubaidah dan juga suaminya melaksanakan haji, dilihatnya banyak jemaah haji itu yang tumbang gara-gara kehausan. Bahkan sebagian mereka ada yang meninggal dunia. Sehingga Zubaidah, istri solehah ini, ngomong sama suaminya Harun ar-Rasyid, berkeinginan untuk menginfakkan seluruh kekayaannya untuk membuat mata-mata air, di mana mata-mata air ini akan dibuat terbentang dari Mina sampai ke Arafah, bahkan sampai ke Mekah, supaya orang-orang yang haji itu mereka tidak kehausan. Subhanallah. Maka Zubaidah pun mengeluarkan uang dari uang dia sendiri, mungkin kalau sekarang mungkin ya miliaran atau triliunan kan itu, untuk membuat mata-mata air dalam rangka supaya jemaah haji bisa minum. Bayangkan, orang yang ngasih minum anjing saja, Bu, dalam hadis Bani Israel itu kan, seorang pelacur ngasih minum anjing masuk surga karena keikhlasannya. Ini yang dikasih minum bukan anjing, yang dikasih minum jemaah haji, Bu. Dan jumlah jemaah haji tidak ada yang tahu jumlahnya kan, saking banyaknya. Lah Zubaidah ini membuat mata-mata air itu untuk diminum jemaah haji yang tidak ada yang tahu jumlahnya, tuh bayangkan. Makanya kenapa kemudian sejarah Zubaidah itu sampai hari ini tidak lekam dimakan sejarah. Ibu kalau haji atau umroh tanya sama orang Arab itu, di mana Ainu Zubaidah, bekas mata air yang pernah digali oleh wanita solehah namanya Zubaidah itu, orang Arab tahu semua. Tetapi bukan ini yang saya maksudkan. Jadi sebelum wafatnya Zubaidah ini, Bu, dia bermimpi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia pun menghadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memanggil Zubaidah, kemudian Zubaidah pun pergi, kemudian ditanya oleh para malaikat, ma fa'alallahu laki ya Zubaidah, apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Zubaidah? Maka Zubaidah mengatakan, ghafarali Rabbi, Allah sudah mengampuni dosa-dosaku. Ghafarali Rabbi, Allah sudah mengampuni dosa-dosaku, kata Zubaidah. Maka malaikat ini mengatakan, ai abi ainin amilti haya Zubaidah, apakah gara-gara engkau membuat mata-mata air atau sumur-sumur sehingga jemaah haji bisa minum dari air yang kau gali wahai Zubaidah, dengan itu Allah ampuni dosa-dosamu? Kata Zubaidah, bukan itu. Subhanallah, kita kira amalan besar itulah terkadang yang menyelamatkan kita, rupanya bukan. Kata Zubaidah, al-ainu wa mal-ain, katanya. Apalah mata air itu, katanya. Apalah mata air itu, bukan itu. Kemudian kata Zubaidah, adapun kenapa Allah ampuni dosa-dosaku, katanya. Kenapa Allah ampuni dosa-dosaku, kata Zubaidah, bi raq'ataini khafifataini fi jawfil laili uhafidhu 'alaiha. Apa kata Zubaidah? Allah ampuni dosa-dosaku itu karena aku selalu menjaga solat 2 rakaat yang ringan di tengah malam, dan aku jaga sampai aku mati. Rupanya amalan yang ringan yang menjadikan Zubaidah diampuni dosanya kan, Bu. Kalau solat kan tidak perlu membiayai dengan biaya besar kan, Bu. Kalau membuat mata-mata air ini kan miliaran kan untuk membuatnya kan. Tapi rupanya amalan kecil ini pula yang menjadikan Allah ampuni dosanya. Jadi kita tidak ada yang tahu, Bu, amalan yang mana satu yang Allah terima. Yang jelas amal soleh aja lah. Kalau seandainya ibu pulang dari sini ada jarum, ada paku, ada beling di jalan, turun, sisihkan ke pinggir jalan. Kalau umpamanya lewat dengan saudaranya, kita ucapkan assalamualaikum, kita lontarkan senyum. Kemudian ada orang yang ingin dibantu dengan tangan, kita bantu, dengan waktu kita bantu, dengan nasihat kita bantu. Pokoknya apapun amal soleh, kita tidak tahu yang satu mana yang amal soleh itu yang akan diterima Allah kan. Dari sinilah maka
Nasihat yang pertama kata Abdullah bin Mas'ud ini, jangan remehkan sekecil apapun amal saleh. Ini yang pertama. Yang kedua, surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, alias kesyirikan. Dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Maka barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka sungguh dia telah berbuat dengan dosa yang sangat besar. Nasihat yang kedua dari ayat yang kedua surah An-Nisa ayat 40 atau 48 ini, kita dilarang untuk melakukan kesyirikan. Dan tidak ada dosa yang lebih besar dibandingkan dosa syirik. Apalagi kalau syiriknya sampai syirik akbar, syirik besar. Pertama, dia dikeluarkan dari Islam, dianggap murtad. Yang kedua, dicap kekafiran. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam neraka. Yang keempat, dikekalkan di dalamnya. Yang kelima, digugurkan seluruh amalannya. Lihat, ini kalau syirik besar. Dan walaupun itu syirik kecil, sekecil-kecilnya syirik tetap masih besar dosanya dibandingkan dosa besar. Makanya jauhi kesyirikan. Datang ke dukun, percaya kepada tangkal, menyimpan jimat-jimat, datang ke kuburan meminta-minta. Hindari. Kalau hendak meminta-minta kepada Allah, enggak perlu datang ke kuburan para wali. Kalau hendak meminta-minta kepada Allah, tidak perlu datang ke dukun-dukun, ke bomo-bomo. Allah Rasul mengatakan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau minta, minta langsung kepada Allah. Tidak usah minta-minta kepada makhluk. Ataupun kesyirikan yang sifatnya kecil, seperti syirik dalam ucapan, mengatakan kalau bukan karena Allah dan kamu. Harusnya cukup kalau bukan karena Allah saja. Kalaupun mau ditambah kemudian, bukan pakai dan. Atau orang bersumpah dengan sumpah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau orang bernazar kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, mengharap kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Maka jangan sampai kehidupan kita dipenuhi dengan kesyirikan. Jadilah orang yang muwahhid, ahli tauhid, supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Ini yang kedua. Yang ketiga, surah An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, maksudnya surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, nasihat yang ketiga adalah hindari dosa-dosa besar. Hindari dosa-dosa besar. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ijtanibu sab'al mubiqah, jauhi oleh kalian 7 perkara yang akan membinasakan kalian. Dosa besar itu bisa membinasakan kita, bisa menghancurkan kehidupan kita, dunia kita dan akhirat kita. Sahabat kemudian bertanya, Rasul, apa yang dimaksud 7 perkara itu? Maka Rasul menyebutkan, pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan tanpa ada hak yang dibenarkan, yang kelima makan riba, yang keenam makan harta anak yatim, kemudian yang keenam lari dari peperangan, dan yang terakhir menuduh wanita baik-baik sebagai pezina. Kata Rasul, kesyirikan, sihir, membunuh, dosa riba, memakan harta anak yatim, lari dari pertempuran, atau menuduh